aku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Dan Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Selama ku hidup,
apapun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Oh, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai
Selamat hari Minggu, selamat beribadah dan selamat pagi. Saudara, kita akan memulai kebaktian kita. Mari bersama-sama kita berdiri, kita menenangkan hati, mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kita mulai kebaktian pagi hari ini. Amin. Kita akan membaca bacaan bertanggapan. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bersama-sama. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu.
Demikian ya Tuhan, kami memuji kebesaran dan kekuasaan-Mu Allah yang maha kuasa, yang layak menerima segala puji, hormat dan kemuliaan dari kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, 1 minggu ini Tuhan sudah memberkati dan menyertai hidup kami. Dan hari ini, di hari Sabat ini, kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Namun demikian kami menyadari siapa diri kami ya Tuhan. Kami tak lain adalah manusia yang berdosa. Sekalipun kami berusaha untuk hidup kudus, hidup benar. Tetapi terkadang godaan dunia ataupun kedagingan kami membuat kami terpeleset, tersandung dan jatuh lagi. Sebab itu ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon ampun atas dosa, kesalahan dan pelanggaran yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak. Layakkan kami Tuhan, untuk kami bisa memuji dan menyembah-Mu. Kami menyerahkan serangkaian ibadah kami dari awal hingga akhir ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau berkuasa atas hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus, Putra-Mu yang tunggal, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya dikasih Tuhan seorang hamba Tuhan yang bernama John Wesley. Di dalam bahasa Indonesia, dia mengatakan demikian. Lakukan semua kebaikan yang kamu bisa lakukan. Dengan berbagai sarana yang kamu bisa lakukan. Dengan semua cara yang bisa kamu lakukan. Di semua tempat yang bisa kamu lakukan. Di semua waktu yang bisa kamu lakukan. Kepada semua orang yang bisa kamu lakukan. Selama masih ada kesempatan yang bisa kamu lakukan. Saudara, kiranya kebaikan yang kita lakukan biarlah hanya menjadi persembahan untuk kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya ingin mengajak kita menaikkan sebuah pujian. Yesus Tuhan, dialah Tuhan kita. Kita semangat dengan bersukacita kita akan pujian ini. Oleh para
bukti kasih yang tertinggi adalah saat seseorang rela berkorban demi orang yang dikasihinya. Ya, inilah yang Bapa di surga perbuat bagi kita, yaitu memberikan the only Son, Yesus Kristus bagi kita, agar setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal dan masuk dalam kemuliaannya. Sebelum mendengar dan merenungkan firman-Nya, mari kita pujikan dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami untuk kami bisa mengerti. Terlebih lagi berikan kemampuan untuk kami bisa melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ada dua bagian firman Tuhan yang akan kita baca. Bagian yang pertama dari kitab Mazmur nomor 115. Kitab Mazmur nomor 115. Saya akan membacakan ayat 1 sampai 11. Kemudian bagian yang kedua berikutnya kita akan baca.
LAI memberikan judul kepada Mazmur 115, kemuliaan hanya bagi Allah. Bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepadamu-lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka, berhala-berhala dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka, adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Bagian yang kedua dari 1 Korintus 10 ayat 31 sampai 33. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Aku menjawab, yaitu Rasul Paulus menjawab orang-orang yang pada waktu itu merasa keberatan dengan orang-orang Kristen yang makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak, keberatan dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudara dikasih Tuhan, saya ingin menceritakan sebagai pembuka khotbah ini. Saya ingin menceritakan tentang dua orang. Orang yang pertama adalah orang yang berlawanan dengan saya, tapi saya suka sama dia gitu ya. Yaitu seorang perempuan cantik yang bernama Yuka Kinoshita. Perempuan cantik asal Jepang. Hobinya ini adalah makan. Dan kalau dia makan, saudara, itu pol. Nah, karena dia ini berlawanan dengan saya, saudara, makanya saya jadi suka gitu ya. Kenapa? Dia makannya tetap cantik, tetap kurus. Saya makannya titik pun tambah gendut, guys, gak cantik-cantik. Saudara dikasih Tuhan, Yuka Kinoshita, karena hobi makannya ini, dia dikenal sebagai gluttonous beautiful woman. Bahkan dia memiliki banyak sekali penggemar. Bahkan kalau di YouTube itu ya, kira-kira itu penggemarnya sudah ada 2 juta, saudara. 2 juta, wow, itu luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, Kinoshita juga sering mengikuti kompetisi makan. Sehingga dia mengklaim dirinya sebagai profesional competitive eater. Orang yang kedua bernama Welin Kusuma. Sepanjang perjalanan masa mudanya, dia berhasil meraih 32 gelar akademik. Wow. Sekarang Welin Kusuma umurnya 38, saudara. Dan sudah lulus dari semua sekolahnya. Dan dia sudah bekerja. Saudara, 32 gelar akademik. Saya saja cuma punya 5 gelar. Lulusan TK, lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, lalu lulusan sarjana 1 teologi. Saudara, ini 32 gelar. Terdiri dari 11 gelar sarjana, saudara, sarjana. Lalu 3 gelar master dan 18 gelar profesi. Puyeng. Saudara dikasih Tuhan, baik Yuka Kinoshita dengan hobi makannya dan Welin Kusuma dengan 32 gelar akademiknya. Maka pertanyaan untuk memasuki khotbah hari ini, apakah dengan semuanya itu mereka memuliakan Tuhan?
Apakah dengan semuanya itu hidup mereka memuliakan Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah hari ini menjadi penutup dari rangkaian khotbah selama 1 bulan ini, di mana kita sudah membahas sola fide, kita sudah membahas solus Christus, kita sudah membahas sola gratia. Dan sebenarnya ada satu sola lagi, atau sola scriptura, tapi saya skip karena saya merasa bulan Januari kemarin selama 1 bulan kita sudah membahas tentang sola scriptura, tentang Alkitab. Sehingga hari ini saya menutupnya dengan soli deo gloria. 4 sola dimunculkan oleh Martin Luther, dan 1 soli deo gloria dimunculkan oleh Johannes Calvin. Dan menurut saya ini baik banget. Soli deo gloria menjadi satu penutup dari semua sola yang ada. Kita bisa melakukan soli deo gloria kalau sudah mengalami 4 step ini. Sudah percaya kepada Kristus, sudah beriman kepada Kristus, mengalami anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kita mau berjuang untuk taat melakukan firman Tuhan. Dan kini soli deo gloria. Apa soli deo gloria? Saudara dikasih Tuhan, soli deo gloria berasal dari bahasa Latin. Soli artinya hanya, deo, deus, to God, kepada Allah, dan gloria, kemuliaan. Segala kemuliaan hanya bagi Allah saja. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Inilah pengakuan iman Kristen atas kebesaran, kedaulatan, dan kemahakuasaan Tuhan di atas segala-galanya. Dan saudara dikasih Tuhan, pengakuan ini sekali lagi dapat terwujud jika kita sudah mengalami anugerah Tuhan Yesus Kristus, percaya Tuhan Yesus Kristus, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan bersedia untuk melakukan firman Tuhan. Namun, pengakuan iman ini sesungguhnya berlawanan dengan kecenderungan hati kita, hati manusia yang berdosa, yang egois, yang mau memuaskan diri sendiri, memuliakan diri sendiri. Lalu bagaimana kita bisa mewujud nyatakan soli deo gloria? Bagaimana hidup kita bisa memuliakan Tuhan? Saudara dikasihi Tuhan, ada 2 jawaban yang saya ingin bagikan kepada kita. Dan saya harap dengan berjalannya waktu kita bisa melakukannya. Yang pertama, no self-center. Jangan berhenti berpusat kepada diri kita sendiri. Saudara, sesungguhnya ungkapan soli deo gloria sekali lagi berlawanan dengan sifat kita manusia yang berdosa. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, keadaan manusia menjadi semakin tidak beres. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dikatakan, apapun yang dipikirkan, semua hanyalah usaha untuk memuaskan dan menyenangkan diri kita sendiri. Akibatnya, manusia menjadi kehilangan kepekaan bahwa ada pribadi agung yang berkuasa, yang harus ditakuti, yang harus dihormati, yang harus dimuliakan. Ditambah lagi, manusia kehilangan kepekaan bahwa sesungguhnya ada sesama manusia yang harus dipedulikan, yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, 1 Korintus 10 ayat 32 dan 33, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi, orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku, Rasul Paulus, walaupun Rasul Paulus punya pengetahuan bahwa sesungguhnya makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena makanan ini pun ciptaan Tuhan, tidak punya kuasa, tidak punya pengaruh apapun, walaupun sudah dipersembahkan di hadapan foto atau patung dewa apapun yang dipercayai oleh orang-orang lain. Tidak ada, saudara. Tetapi Rasul Paulus ngomong, aku berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Pengetahuan firman Tuhan bukan membuat kita menjadi sombong, bukan membuat kita merasa tahu segala-galanya, tidak. Tapi justru semakin banyak pengetahuan firman Tuhan, kita harus semakin rendah hati, kita harus semakin peduli
dengan keselamatan sesama kita. Tapi saudara, yang terjadi adalah manusia malah terus berusaha mencari kepuasan diri sendiri. Dan akibatnya apa? Di dalam Mazmur 115 nampak ya bahwa demi kepuasan mereka sendiri, manusia membuat dan menyembah patung sesuai dengan hatinya sendiri, lalu menyembahnya. Patung yang punya mata kayak manusia, patung yang punya telinga kayak manusia, patung yang punya mulut kayak manusia, patung yang punya tenggorokan, kerongkongan kayak manusia, saudara. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Patung yang tidak dapat menegur, patung yang tidak dapat menasehati. Dan akibatnya apa? Orang-orang yang menyembah patung, mereka semakin bebas berbuat apa saja menurut kehendak dan keinginan mereka. Sekali lagi, apapun yang dilakukan, apapun yang dikatakan, apapun yang dikerjakan, dipikirkan, semuanya hanya untuk diri sendiri. Mungkin kita ada yang tanya gitu ya, loh aku kan gak nyembah patung. Aku juga gak pernah mencuri punya orang lain. Aku gak bunuh. Berarti kan aku memuliakan Tuhan. Tunggu dulu. Saudara, segala sesuatu, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu katakan, semuanya hanya memprioritaskan untuk dirimu sendiri, tetap itu belum memuliakan Tuhan. Saya kasih contoh ya. Main games sampai lupa waktu. Ada loh belajar tanpa disadari menjadi berhala mereka. Mereka belajar mati-matian. Bahkan ada yang belajar les sana les sini, tidak ibadah, mengerjakan tugas sampai tidak bisa ibadah. Bahkan mereka menolak untuk terlibat di dalam pelayanan. Hati-hati saudara. Ada yang kerja mati-matian, hari Minggu pun tetap buka toko. Sehingga mereka ngomong apa? Gak sempat. Hari Minggu itu adalah waktunya untuk kerja cari uang karena rame-ramenya orang-orang pada belanja. Saudara, hati-hati. Apa prioritas hidupmu? Sedangkan tujuan hidup manusia adalah apa? Memuliakan Tuhan. Saya ingin memberikan contoh, saudara. Ada seorang pria, ya dulu beberapa tahun yang lalu dia seorang remaja, itu gila selfie. Kalau saya tidak lupa, saya pernah menyampaikan ilustrasi ini, saudara. Ya, kisah nyata dari seorang cowok yang bernama Danny Bowman. Saudara, dia gila selfie. Dalam satu hari, 10 jam, dia menghabiskan waktu untuk harus memperoleh 200 sekian foto, saudara. Kemudian foto-foto itu diposting di media sosial, dia mengharapkan pujian-pujian. Tapi realitanya banyak komentar yang justru negatif, dan itu membuat dia stres, membuat dia depresi. Semakin dia mendengarkan komentar pujian, wah dia semakin banyak mengambil foto. Tapi ketika dia mendengar komentar negatif, dia semakin juga mengambil banyak foto untuk memperbaiki foto yang tidak baik itu. Tapi kenyataannya tidak pernah memuaskan dia. Sehingga ada satu hari ketika dia benar-benar down karena komentar-komentar itu tidak juga memuaskan dirinya, dia mengambil keputusan bunuh diri. Puji Tuhan, mamanya tahu dan segera melarikan dia ke rumah sakit. Saudara dikasihi Tuhan, sangat disedihkan. Awalnya selfie gitu ya, itu menjadi ajang untuk wah ini ya aku cantik gitu ya, wah aku ada di mana gitu ya, ini sangat baik, sangat indah, ini dibagikan. Tapi lama-lama itu menjadi satu kecanduan, menjadi satu obsesi gitu ya, yang tanpa disadari itu bisa obsesi untuk menyenangkan diri sendiri ketika mendengarkan komentar-komentar dari orang lain. Hati-hati saudara. Bisa-bisa selfie itu menjadi berhalamu. Saudara dikasih Tuhan, seperti beberapa berita, cuplikan berita yang saya tampilkan ini ya,
lebih dari 80% remaja kecanduan media sosial, bahkan terjadi 6 kisah selfie berujung maut, lalu cerita tragis pecandu game online gagal nikah sampai meninggal, lalu lomba makan cepat sampai tersedak ayam. Saudara yang dikasih Tuhan, semua ini kan awalnya hanya sekedar hobi atau kesenangan, tapi pada akhirnya itu menjadi prioritas hidup mereka dan akhirnya sangat disayangkan mereka tewas karena keadaan itu. Dan apakah itu memuliakan Tuhan? Tidak sama sekali. Hati-hati. Manusia yang egois kehilangan kemampuan mengendalikan diri dan kehilangan hati takut akan Tuhan. Pikiran dan perbuatannya berpusat pada diri sendiri. Aku yang harus disenangkan, aku yang harus dipuaskan, aku yang paling benar, aku yang paling hebat, aku harus punya ini dan itu, supaya aku semakin ini dan itu. Aku yang harus diprioritaskan. Seperti kisah-kisah tadi. Stop! Ini kesalahan fatal. Ini tidak benar. Ini sangat tidak memuliakan Tuhan. Hai remaja dan pemuda Kristus, sadarlah. Pahamilah bahwa kita ada sampai hari ini karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Ayo, ubah tujuan hidup kita. No self-center. Bagian pertama ini saya ingin menutup dengan membaca Roma pasal yang kedua, ayat 4-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Saudara, sekarang ini kesempatan bagi kita untuk berubah. Sekarang ini kesempatan bagi kita untuk bertobat, berbalik kepada Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa mewujud nyatakan soli Deo Gloria? Kalau yang pertama, no self-center. Maka yang kedua, yes, God-center. Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengarkan, apapun yang kita katakan, marilah kita melakukannya untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan saja. Tuhan yang harus dipuaskan, Tuhan yang harus diutamakan. Sebab itu, percayalah kepada Tuhan, pujilah Tuhan, kasihi Tuhan, hormati Tuhan. Sebagaimana Mazmur 115, saudara, Daud berkata, Allah kita di sorga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Bukan berarti Tuhan itu gila pujian, gila kemuliaan, bukan saudara. Tetapi memang sudah selayaknya Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala alam semesta ini itu patut menerima segala kemuliaan dari kita. Saudara, lalu bagaimana kita bisa yes God center? Bagaimana? Saya ingin memberikan 3M untuk kita bisa mempraktikkan bagaimana kita bisa God center. Yang pertama, saudara, kita harus menyangkal diri. Gak bisa enggak? Ya, kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri artinya mengatakan tidak kepada kemauan diri sendiri.
Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang berguna bagi Allah selama kita mencari kesenangan diri sendiri. Hanya jika kita menyangkal dan meniadakan diri, barulah Kristus dimuliakan. Seperti yang dikatakan oleh George MacDonald, dia ngomong gini, saudara, penyangkalan diri bukan hanya memendam hasrat manusiawi kita, tetapi penyangkalan diri yang benar berarti kita harus melihat segala sesuatu seperti Kristus melihatnya. Memandang segala sesuatu sebagaimana Kristus memandangnya. Kita harus menghayati kehendak Allah sebagai kehendak kita. Kita tidak lagi berpikir, apakah yang ingin kulakukan? Melainkan, apakah yang dikehendaki oleh Allah yang hidup itu untuk kulakukan? Saudara, penyangkalan diri atau menyangkal diri itu tidak mudah dilakukan, saudara. Bayangkan ya, kita ini sudah disakiti oleh orang, kita diomong-omongin oleh orang, kita seperti ditusuk dari belakang gitu ya. Tapi ketika orang itu kesusahan dan membutuhkan bantuan, hati ini kembang kempot gitu ya, muangkel gitu ya. Aku pernah disakiti, aku pernah diomongin, aku pernah dijelek-jelekkan gitu ya. Sekarang kamu butuh bantuan. Kalau apa yang harus kulakukan gitu ya, kapok, syukur, mungkin itu yang kita lakukan, saudara. Tapi sekarang dalam menyangkal diri ini, kita harus punya satu pemikiran, apa yang dikehendaki Allah untuk kulakukan. Firman Tuhan katakan apa? Jangan balas jahat dengan jahat, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Selama engkau bisa melakukan kebaikan, do it. Dan Tuhan mau kita membantu dia. Wah, ini menyangkal diri, saudara. Wah, aku mesti disakiti kok aku malah bantu dia. Tapi saudara, just do it. Itu akan menjadi satu wujud nyata kita memuliakan Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa yes, God center, yaitu M kedua, memikul salib setiap hari. Memikul salib adalah keputusan yang berhenti menyenangkan diri sendiri. Berhenti menyenangkan diri sendiri. Dan itu seharusnya dilakukan setiap hari. Ciri utama dari pengikut Kristus apabila Roh Kristus ada di dalam hidup kita dan menguasai semua keinginan diri kita. Cara hidup yang salah bila disilang oleh salib akan menjadi saleh. Oh, nggak gampang. Sama sekali nggak gampang. Sama sekali nggak gampang. Saudara dikasih Tuhan, melayani Tuhan itu nggak enak. Melayani Tuhan itu tidak mudah. Melayani Tuhan itu harus bayar harga. Sungguhan, saudara. Tapi bagi setiap kita yang God center, bagi setiap kita yang tahu panggilan kita, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan, semuanya harus untuk memuliakan Tuhan. Maka melayani Tuhan itu akan menjadi satu-satunya cara mungkin ya, untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Walaupun tidak gampang, walaupun tidak mudah. Dan itu bisa dikategorikan apa? Memikul salib. Hari Minggu harusnya selesai ibadah kita bisa langsung pulang, kita bisa langsung jalan-jalan dengan keluarga. Tapi hari Minggu selesai ibadah kita masih ada rapat ini, rapat itu, kita harus masih mengerjakan ini dan itu. Kemudian kalau mau ibadah masih harus persiapan latihan, harus bajunya apa, kemudian harus kasih waktu untuk memikirkan, merencanakan apa yang diomongkan, semuanya itu enggak enak. Tapi bagi setiap orang yang tahu panggilannya, tujuan hidupnya, bahwa God center, memuliakan Tuhan, melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan, maka memikul salib akan dengan tulus hati kita bisa lakukan. Lalu yang ketiga, saudara, bagaimana kita bisa yes, God center. Yang ketiga adalah mengikut Kristus, yaitu mengikuti teladan Kristus. Tolak ukur pengikut Kristus yang sejati adalah serupa dengan Kristus. Pikiran, perbuatan, perasaan, perkataan, tindakan, semuanya serupa dengan Kristus. Menyukai apa yang disukai Kristus, membenci apa yang dibenci oleh Kristus. Bahkan ada seorang yang berkata, terapkan pola hidup, what would Jesus do?
Wah, gak gampang ya. Salah satunya saudara, yang paling sulit dilakukan oleh orang Kristen sampai hari ini adalah perihal mengampuni. Tuhan Yesus Kristus pada saat di atas kayu salib, dia dihina, dia dicerca, tapi dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut teladan Kristus itu memuliakan Allah. Wah, mungkin kita ngomong sulit. Hanya hamba Tuhan saja yang bisa melakukan itu. No, enggak saudara. Kami hamba Tuhan pun juga enggak gampang melakukan ini. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Enggak gampang. Tapi kami tahu panggilan kami dan kami berjuang untuk bisa melakukan itu. Saudara, saya ingin menutup khotbah hari ini dengan dua contoh dari olahragawan yang memuliakan Tuhan sekaligus, ya, kiranya menjadi berkat bagi kita. Olahragawan yang pertama bernama Eric Liddell. Ini sering kali dipakai, tapi ini adalah satu contoh real, saudara. Seorang olahragawan, dan dia mengatakan he ran for God. Dia berlari hanya untuk Tuhan. Ada satu peristiwa saudara ketika dia mewakili negaranya untuk mengikuti satu olimpiade. Saudara, mewakili negara itu adalah satu kehormatan yang luar biasa, saudara. Kehormatan yang luar biasa. Nah, saudara, Eric Liddell ini, ya, dia dijadwalkan dalam pertandingan olimpiade itu jatuh pada hari Minggu. Dan dia ini keahliannya tuh mengikuti lomba 100 meter, lari jarak pendek. Dan jadwalnya pas hari Minggu, mungkin juga pas waktunya dia untuk beribadah. Saudara, Eric Liddell, demi dia bisa beribadah, dia rela bayar harga, tuker dengan temannya. Tuker dengan temannya yang lari jarak panjang. Wah, saudara, ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Dia menguasai lari jarak pendek, tapi karena dia tahu hari Minggu itu adalah hari untuk Tuhan, hari untuk beribadah, dia tukar dengan temannya. Wah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum lari tiba gilirannya gitu, tidak tahu hari Senin, hari Selasa gitu ya, hari berikutnya pokoknya. Saudara, Eric Liddell itu mendapatkan secari kertas dari pelatihnya. Yang saya pikir ini menjadi motivasi, menjadi penguat semangat buat Eric Liddell. Isi kertasnya itu adalah kutipan dari 1 Samuel 2 ayat 30. Siapa yang menghormati aku, yaitu Tuhan, akan kuhormati. Wow. Hatinya seperti dibesarkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dan itu menjadi satu kekuatan buat Eric Liddell. Dia lari 400 meter dan dia memecahkan rekor olimpiade 47,6 detik. Dan Eric Liddell menang. Saudara yang dikasihi Tuhan, contoh yang pertama, seseorang yang memuliakan Tuhan sekalipun ada harga yang harus dibayar. Contoh yang kedua adalah seorang, saya nggak suka sepak bola saudara, tapi ketika membaca ini ya, ini ada satu kesaksian yang baik, yaitu dari tokoh pesepak bola, yaitu Ricardo Isaacson dos Santos Leite, atau yang disebut Kakak. Saudara, Kakak itu dalam kutipannya gitu ya, dalam perkataannya, saya mengutip saudara, dia pernah ngomong kayak gini. Aku telah begitu diberkati dengan keberhasilan. Piala Dunia 2002, anugerah bola emas dari FIFA tahun 2007, banyak kejuaraan dan penghargaan. Sepertinya aku sudah memiliki segalanya. Kekayaan, kemasyhuranku, dan ada yang bertanya, mengapa atau apakah aku masih memerlukan Yesus? Lalu jawabannya sederhana. Aku perlukan Yesus setiap hari dalam hidupku. Firman-Nya, Alkitab, memberitahuku bahwa tanpa Dia aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku benar-benar percaya akan hal itu. Kesanggupanku untuk bermain bola sepak dan semua yang telah kucapai dari hal itu merupakan anugerah Tuhan. Dia telah memberiku bakat untuk digunakan baginya dan aku berusaha mengembangkannya setiap hari. Aku percaya bahwa mengejar yang terbaik dengan kemampuan yang telah diberikannya bagiku akan membawa kemuliaan bagi namanya. Allah
tidak mau pengikutnya hidup suam-suam kuku. Dia mau yang terbaik dari kita. Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus 10:31, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Motivasiku untuk memenangi pertandingan datang dari kerinduan untuk melakukan yang terbaik bagi Allah penciptaku. Kiranya hidup kita boleh soli Deo Gloria, mewujud nyatakan, memuliakan Tuhan dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang kita pikirkan. Akhir kata saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu sudah berhenti. Namun kami rindu firman-Mu akan menjadi satu kekuatan buat kami, mengubah kami untuk no self-center, but yes God-center. Berikan kepada kami kemampuan untuk mewujud nyatakan, mengubah tujuan hidup kami untuk memuliakan Tuhan saja. Kami tahu Tuhan tidak mudah, tapi kami percaya anugerah dan kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan akan menjadi pertolongan kami satu-satunya. Terima kasih Tuhanku, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdiri bersama dengan umat Tuhan sepanjang abad dan zaman. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Biarlah hidup kita sekarang sampai Tuhan memanggil kita, kita bisa memuliakan namanya selalu. Bersama-sama saudara kita akan memberikan persembahan dengan rasa ucapan syukur. Kita akan menaikkan pujian, Kau luar biasa. Tuhan
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat memberikan persembahan ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua kami ya Tuhan. Tuhan mohon berkati akan kesehatan orang tua kami ya Tuhan, dan juga mohon Kau berkati keharmonisan dari keluarga kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau menyertai setiap keluarga kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami bersyukur untuk setiap penata layanan ibadah pemuda dan remaja, bahkan tim multimedia yang sampai dengan saat ini Tuhan mereka tetap berkomitmen dan setia di dalam pelayanan. Meskipun tidak mudah bagi mereka karena menyadari bahwa secara manusia mereka punya kekurangan, mereka punya keterbatasan. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak melihat semuanya itu, Tuhan melihat hati mereka, kesiapan, kerinduan mereka untuk semangat melayani Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan senantiasa menjagai dan melindungi mereka di situasi pandemi saat ini. Kami tahu bahwa setiap dari mereka yang mengambil bagian di dalam pelayanan, mereka juga punya kesibukan untuk kuliah, untuk bekerja. Tuhan jaga dan lindungi mereka, dan biarlah mereka semakin giat, semakin semangat, dan punya kecintaan dengan komitmen mereka untuk tetap setia dipakai Tuhan melayani bagi gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan kehidupan daripada rekan-rekan penata layanan dan tim multimedia ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Di pertengahan tahun ini juga kami berdoa agar supaya para remaja dan pemuda tetap memiliki gairah, semangat, kerinduan untuk takut akan Tuhan di dalam segala perbuatan, pemikiran, dan perkataan mereka. Kami sadar ya Tuhan bahwa darah muda kami menginginkan sesuatu yang selalu fun, menyenangkan. Padahal sesungguhnya sesuatu yang menyenangkan belum tentu memuliakan Tuhan. Kami membutuhkan Allah Roh Kudus untuk terus menolong kami, memimpin kami, menyertai kami. Bahkan firman Tuhan yang kami dengarkan, firman Tuhan yang kami renungkan dan kami baca setiap hari, boleh menjadi terang dan pelita bagi langkah kaki kami. Tuhan, kami berdoa juga bagi para pemuda remaja yang saat ini juga sedang bergumul dengan masa depan mereka, terutama bagi para pemuda yang sudah memiliki usia matang untuk mereka memiliki pasangan, untuk mereka bisa berumah tangga, tetapi sampai hari ini mereka belum mendapatkannya. Doa hamba-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati mereka satu persatu di dalam perjalanan hidup mereka mencari pasangan hidup mereka. Kami percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan tidak pernah mendapatkan yang jelek dari Tuhan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa bagi para remaja ya Tuhan. Di antara mereka ada yang sudah lulus kelas 12, akan memasuki satu kehidupan yang baru yaitu di perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dimanapun mereka berada, doa kami Tuhan menyertai, memberkati mereka, supaya apa yang mereka mulai dapat mereka selesaikan sampai akhir. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi beberapa dari orang tua kaum muda kami, di antara mereka ada yang sakit, ada yang bergumul dengan kondisi ekonomi, ada yang bergumul karena kondisi pandemi ini, ketegangan di antara orang tua itu memuncak oleh karena keuangan atau karena sesuatu. Kami mohon anugerah Tuhan agar supaya para pemuda remaja kami bukan menjadi pemicu dari ketegangan kedua orang tua mereka. Berikan hikmat, kebijaksanaan kepada para pemuda remaja kami, supaya dengan pertolongan Tuhan mereka boleh membawa damai di keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah semua seru dan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Mari kita angkat pujian, Bapa terima kasih. Bapa di dalam
lagi mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami selenggarakan hari ini. Kiranya melalui semua hal yang kami lakukan, semua hal yang kami ucapkan, dan semua hal yang kami pikirkan, hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Kalau sepanjang ibadah ini ada hal-hal yang tidak berkenan yang telah kami lakukan, ampuni kami. Dan sekali lagi ya Tuhan, kami mohon kiranya ibadah yang sudah kami lakukan ini boleh Tuhan juga melayakkan dan menyempurnakannya. Saya dikasihi Tuhan, atas rahmat anugerah dari Tuhan, bukalah hati dan pikiranmu untuk menerima berkat darinya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan dan menebus kita, dan dari Allah Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan duduk, kebaktian selesai, sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.